Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat dari mana saja kita berada, rekan rau yang sangat kami banggakan. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan dibarengi meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan telah kita lalui. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan selanjutnya bisa kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal ibadah kepada Ilahi, sehingga kita mampu menahan diri, sehingga kita juga dapat menjaga diri, dan kita pun insya Allah selaku hamba Ilahi berusaha semaksimal mungkin untuk lebih menyempurnakan ibadah kepada Ilahi. Beribadah itu tidak hanya sampai Idul Fitri, tapi beribadah itu sampai kita mati. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan dan kita jadikan beliau teladan dalam kehidupan, sehingga kita bisa hidupnya lebih berarti, dan mudah-mudahan segala amalan itu adalah untuk diri kita dan tak ada guna dan manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Sempurna. Mudah-mudahan itu semua akan membangkitkan giroh semangat kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tentu yang kita hormati pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Boru Nasti yang selalu setia mendampingi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam perlindungan dan curahan rahmat-Nya yang selalu menyertai kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di bulan Syawal. Bulan Ramadan telah kita lalui, dan di bulan Ramadan itu dapat kita saksikan bagaimana kita kaum muslimin dan kaum muslimat begitu giat dalam beramal. Kita lihat di antara kita umat Islam gemar membaca, tadarus dan mentadabburi daripada kalamullah, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengkaji, memahami, mendengarkan kajian ceramah. Ada yang dilaksanakan setelah solat Isya, sebelum solat tarawih dan witir. Ada yang sesudah solat tarawih dan witir. Ada yang pada setelah ba'da zuhur, dan ada yang dilaksanakan setelah solat subuh, dengan bermacam-macam
waktu dan kegiatan baik yang dilaksanakan di masjid, di majlis taklim, pengajian-pengajian. Alhamdulillah, bulan Ramadan kita mendengarkan kajian-kajian agama dengan bermacam-macam nama yang dibuat, termasuk kita di radio Raw FM ini. Alhamdulillah, semua itu sudah terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah juga bulan Ramadan yang lewat, kita umat Islam menghidupkan malam Ramadan dengan melaksanakan solat tarawih dan witir. Juga sebagiannya kita juga atas kelebihan rezeki kita beribadah melalui harta yang kita miliki. Namun saudara-saudariku, amat disayangkan amalan-amalan ketaatan semacam itu terhenti setelah Ramadan berakhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa, bulan yang membuat kita semua berubah drastis. Yang biasa bangun jam 7 tiba-tiba bangun di waktu sahur jam 4 dan sebelum subuh. Yang biasa Al-Qur'annya di rumah berdebu, tiba-tiba Al-Qur'an itu jadi rebutan. Yang biasa masjid kita sepi, tiba-tiba masjid kita banyak jamaah semacam orang yang mau nonton konser full dalam masjid itu. Tapi sekarang bulan Ramadan telah pergi, masjid mulai longgar lagi. Sajadah mulai dilipat rapi. Al-Quran ditempatkan di rak yang paling tinggi sebagai pajangan. Alarm solat tahajud itu tidak terdengar berbunyi lagi. Maka saudara-saudaraku, mulai kita kelihatan di Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, level kita. Apakah level kita naik setelah bulan Ramadan atau kembali ke level semula? Semacam kita main game, sudah sampai level 100, tiba-tiba kembali level 1. Kadang kita ini sering menjadi hamba musiman. Kalau Ramadan ibadahnya full power, kalau sudah lewat kembali ke mode hemat energi. Dan kita ini pun kadang lucu. Ramadan itu seperti wifi gratis. Kalau gratis semua pada dekat, masjid penuh, tadarusan jalan, sedekah lancar. Begitu Ramadan selesai, sinyalnya langsung hilang. Sinyalnya kadang connecting, terus lamban tapi tidak tersambung. Menunggu loading kan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30, dalam beribadah kepada Allah itu tidaklah musiman, tapi selalu istiqomah di dalam beragama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah,
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Kita bertuhannya Allah tidak hanya bulan Ramadan. Setelah Ramadan pun tetap Tuhan kita Allah. Istiqomah. Jangan setelah selesai Ramadan Tuhannya berubah. Dia menjadi hamba harta, hamba pekerjaan, hamba dari keluarganya. Kita tetap hamba Allah. Summastaqumu. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahjanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Wa abashiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembirilah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Orang yang istiqomah, berpegang teguh, beriman kepada Allah dalam tindakan hidupannya sehari-hari, dalam beramal ibadah, itu diberikan Allah kabar gembira untuk mendapatkan surga sebagai balasan dari amal yang kita lakukan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. As-Sibili pernah ditanya ulama kita, bulan manakah yang lebih utama? Rajab atau Sya'ban? Beliau menjawab, jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Sya'baniyin. Maksudnya, jadilah hamba Allah yang rajin beribadah di setiap bulan, sepanjang tahun, dan jangan hanya beribadah pada bulan Sya'ban saja. Kami juga dapat mengatakan, jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Ramadaniyin. Maksudnya, beribadahlah secara kontinu sepanjang tahun dan jangan hanya beribadah pada bulan Ramadan saja. Begitulah amalan suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang rutin dan bukan musiman pada waktu atau bulan tertentu. Itulah ibadah yang beliau contohkan kepada kita. Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, la kana amaluhu dimah. Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui tanda diterimanya suatu amalan adalah apabila amalan tersebut membuahkan amalan ketaatan berikutnya. Di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara kontinu, secara rutin. Sebaliknya, tanda tertolaknya suatu amalan alias tidak diterima amalan kita apabila amalan tersebut malah membuahkan kejelekan setelah itu. Cobalah kita simak ungkapan para ulama yang mendalam ilmunya mengenai hal ini. Sebagian ulama salaf mengatakan, min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jaza'is sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Dan balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku,
kita tidak hanya beribadah bulan Rajab atau bulan Sya'ban atau bulan Ramadan saja, tapi kita beribadah sepanjang hari, sepanjang tahun. Selagi kita masih hidup, beribadah itu tidak hanya di Ramadan saja, tidak hanya sampai di Idul Fitri saja, tapi beribadah itu tugas kita lah sampai mati. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan hal ini kepada kita dengan perkataan salaf lainnya. Balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Dan barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang dilaksanakannya. Namun malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Makanya saudara-saudaraku, amalan ibadah itu mari kita lanjutkan di hari-hari selanjutnya. Jadilah kita Rabbaniin, bukan menjadi Ramadaniin. Rabbaniin adalah beribadah secara terus-menerus, semangat beribadah tetap istiqomah meskipun Ramadan telah berakhir. Beribadah itu tidak hanya sampai Idul Fitri, tapi sampai kita mati. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 99 berfirman, wa'bud rabbaka hatta yaktiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Artinya kita beribadah kepada Allah itu berakhir sampai kita mati. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Bulan Ramadan sudah pergi, tapi ibadah tidak boleh berhenti. Ibadah bulan Ramadan sudah tuntas, tapi ibadah tidak boleh kandas. Ibadah itu tidak hanya sampai Idul Fitri, tapi beribadah itu sampai kita mati. Beribadah itu tidak seperti manusia yang sudah lama bekerja, akhirnya pensiun. Tidak bekerja lagi. Tapi ibadah itu jangan sampai ikut pensiun. Beribadah itu sampai kita mati. Beribadahlah secara kontinu sepanjang hari, sepanjang tahun, dan jangan hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Kalau di bulan Ramadan yang lewat ada yang jadi ustadz dadakan, aktif di masjid, tapi setelah Ramadan jadi mantan ustadz, tidak pernah nongol ke masjid lagi. Ada satu penyakit kita umat ini. Penyakitnya bukan flu, penyakitnya bukan juga batuk, tapi penyakitnya semangat musiman. Kalau Ramadan, Masya Allah, masjid penuh, Al-Quran khotam, salat malam, gas terus. Tapi habis Ramadan, Al-Quran disimpan rapi sampai berdebu, salat malam berubah jadi niat malam, bangun tapi cuma untuk minum. Habis itu tidur lagi. Dalam Islam yang penting ibadah itu bukan banyaknya, tapi kontinuitasnya. Di dalam agama kita, keunggulan suatu amalan dari amalan lainnya adalah amalan yang rutin, kontinu, terus menerus berkesinambungan dilakukan. Amalan yang kontinu walaupun dia sedikit, itu akan mengungguli amalan yang banyak tapi tidak rutin.
amalan ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan yang banyak tapi tidak rutin. Dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu a'mali ilallah ada wa muha wa in qalla. Amalan yang paling cintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, terus menerus, rutin, walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai amalan apakah yang paling cintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, adamuhu wa in qalla. Amalan yang rutin, yang kontinu, walaupun ia sedikit. Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, tidak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah contohkan dalam amalan salat malam. Pada amalan yang satu ini beliau menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling cintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun ia sedikit. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah kita adalah kita ini kalau ibadah maunya langsung all out. Hari ini baca Al-Quran 1 juz, besok istirahat 3 hari. Hari ini kita sedekah 1.000, besok dompetnya istighfar. Hari ini kita tahajud, menangis, husuk. Besok tahajudnya pindah ke mimpi. Padahal lebih baik tiap hari kita baca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman daripada 1 juz tapi cuma setahun sekali. Lebih baik kita sedekah 2.000 tiap hari, pati murah yang pakai pedang, daripada 100.000 Soekarno-Hatta yang pakai topi. Tapi nunggu hari raya dulu. Ibadah itu, saudaraku, seperti olahraga. Kalau kita pergi ke barbel namanya itu, ya, tempat olahraga itu kan. Hari pertama kita angkat 50 kilogram. Besoknya saya yakin jalan saja susah. Tapi kalau tiap hari kita ringan dari 5 kilo, tambah hari, tambah 10 kilo, tambah hari, makin lama 20 kilo, sampai 50 kilo, saya yakin lama-lama kita akan kuat mengangkat 50 kilogram itu. Daripada satu kali langsung 50 kilo.
Begitu jugalah iman kita. Sedikit tapi terus. Itu yang bikin kita kuat. Makanya para ulama berkata, istiqomah itu lebih berat daripada 1000 karomah. Karena karomah bisa datang sekali, tapi istiqomah harus tiap hari. Jangan tunggu semangat baru ibadah, justru ibadah itu mendatangkan semangat. Jangan tunggu dulu semangat baru ibadah, justru ibadah itu yang membuat kita semangat. Kalau kita nunggu mood, sampai tua kita cuma bilang, besok aja deh. Atcogot may, tukin neno may. Padahal malaikat tidak pernah bilang, ya Allah, saya lagi enggak mood nyatat dosa di hari ini. Tapi malaikat setiap saat mencatat seluruh amalan kita. Selalu dicatatnya. Maka mulailah dari yang kecil. Solat tepat waktu, baca Al-Quran, walaupun hanya 1 halaman, yang penting rutin. Sedekah, walaupun hanya recehan. Zikir, walaupun hanya sebentar. Yang penting jangan putus. Karena yang sedikit tapi terus, itu lebih cintai Allah daripada yang banyak, tapi cuma dilakukan pada bulan Ramadan saja. Karena itu saudaraku, jangan jadi hamba Allah yang musiman, tapi jadilah hamba Allah yang istiqomah walaupun sederhana. Karena di hadapan Allah yang dinilai bukan hebohnya, tapi setianya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling utama itu adalah istiqomah. Maka ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir. Membaca zikir untuk bisa istiqomah di dalam beribadah. Salah satu bentuk zikir beliau yang beliau bacakan adalah Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Baca Rasulullah, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah yang kita baca. Kita baca setiap saat. Kita baca setiap saat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam agama. Karena Rasulullah SAW pun membaca setiap saat. Kita pun seharusnya lebih banyak lagi daripada yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, ketika itu ditanya kepada Aisyah, kepada Ummu Salamah, kenapa Rasulullah SAW membaca seperti itu? Karena hati kita ini ada di antara jari-jarinya Ar-Rahman. Kalau hati kita kadang ini berbolak-balik, tak menentu, NST, nastotutu. Bukan nyindir ini ya. Memang hati manusia seperti itu, tak menentu.
Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah membaca itu? Wahai Rasulullah, sering sekali engkau memanjatkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan diriku kepada agamamu. Kenapa Rasulullah sering baca itu? Apa jawab Rasulullah? Beliau berkata, ya, sesungguhnya anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Jika Allah berkehendak, Allah akan meneguhkannya. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan menyimpangkannya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Makanya kita mohon kepada Allah supaya hati kita itu yang berbolak-balik itu nasotontui, makanya supaya diteguhkan. Diteguhkan, tidak berubah-ubah dalam hal agama. Jangan tersindir ya, bukan menyindir ini. Kemudian itu juga di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita salah satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seperti jamaah kita hafal ini. Kalau tahu-tahu Burnas ya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Ini cocok kita baca ini ketika kita berdoa. Dan cocok dibaca ini ketika kita menghadiri pengajian. Mau menghadiri pengajian dan sesudah pengajian. Dia semangat mendengarkan ceramah. Masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada yang tinggal. Tak ada yang bekasnya. Tapi semangat mengajinya, semangat. Tapi ditanya apa yang didapat. Ternyata tidak ada. Ketika mau mengamalkannya, tak semangat lagi. Itu karena hati kita condong kepada kesesatan. Maka kita berdoa kepada Allah sesudah kita menghadiri pengajian. Sudah kita tahu mengenai hukum tertentu. Kalau selama ini kita lakukan, jangan lagi dilakukan. Kalau selama ini kita tidak tahu, kita sudah tahu. Karena sudah diberitahu oleh para ustadz-ustadzah kita, para ulama-ulama kita. Kalau sudah tahu, jangan dilanggar lagi. Kalau bisa, kajian estafet. Kita sudah dengarkan, sampaikan kepada suami, sampaikan kepada anak, menantu kita, mengenai hukum itu. Supaya kita sama-sama mentaatinya. Ini semua adalah usaha orang-orang beriman, supaya dalam agama itu dia istiqomah di dalam hidayah. Kita tidak disesatkan setelah mendapat petunjuk, dan kita pun memohon rahmat dari Allah. Kenapa memohon rahmat? Karena kita lakukan sesuatu karena rahmat Allah. Kita bisa meninggalkan larangan Allah karena rahmat Allah. Kita pun bisa beribadah karena rahmat Allah. Kita masuk surga nanti juga adalah atas rahmat Allah. Bukan karena kuatnya kita beribadah. Rahmat Allah. Kalau tidak atas rahmat Allah, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu. Makanya inti daripada agama itu la haula wala quwata illa billah. Dan kemudian kita pun mengakui Allah itu Wahhab, Maha Pemberi. Semua kebaikan termasuk istiqomah adalah murni karunia dari Allah, bukan semata usaha manusia sendiri, tapi itu semua adalah pemberian Allah. Maka kita mintalah kepada Allah yang Maha Wahhab, Maha Pemberi, supaya Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah di dalam beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu bukan untuk yang heboh sesaat, tapi untuk yang setia sampai akhir hayat. Sekali lagi bisa dicatat, surga itu bukan untuk yang heboh sesaat, tapi surga itu yang setia sampai akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang istiqomah, bukan hanya semangat saat di bulan Ramadan saja, tapi kuat sampai akhir kehidupan kita. Insya Allah, lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada season ketiga ini tentu kita akan menyampaikan closing statement. Artinya pernyataan penutup kita. Yang pertama, ibadah itu yang paling utama adalah istiqomah, kontinu, rutin. Walaupun sedikit, tapi rutin itu jauh lebih baik daripada banyak, tapi hanya sekali setahun atau sekali seumur hidup. Istiqomah itu bukan berarti harus seperti Ramadan terus. Tidak harus satu juz setiap hari kita baca Quran. Tidak harus kita melaksanakan qiyamul lail. Tidak harus sedekahnya besar. Tapi minimallah jangan sampai nol. Karena yang bahaya itu bukan turun, tapi yang bahaya adalah jatuh bebas tanpa rem. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia berkata, di antara tanda diterimanya amal kebaikan adalah kebaikan berikutnya setelahnya. Artinya kalau setelah Ramadan masih sholat berjamaah, masih baca Al-Quran, masih mau bersedekah, walaupun sedikit, itu tandanya Ramadan kita tidaklah sia-sia. Yang kedua, janganlah kita seperti es batu di bulan puasa. Waktu Ramadan dingin, segar, dicari orang. Habis Ramadan mencair, hilang tanpa berbekas. Mari kita jaga amalan kita walaupun kecil, baca Quran walaupun hanya 1 halaman, sholat sunatnya walaupun tidak bisa lagi mungkin qiyamul lail, minimallah sholat rawatibnya dijaga, beberapa sholatnya ba'diyah maupun qobaliyahnya. Sedekahnya walaupun hanya 2.000. Zikirnya walaupun zikir-zikir yang pendek. Kalau bisa alhamdulillah zikir yang panjang. Kecil tapi istiqomah. Ingat sekali lagi, surga itu bukan untuk orang yang heboh sesaat. Tapi surga itu adalah untuk orang yang setia sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni mati. Beribadah itu sekali lagi tidak hanya sampai Idul Fitri, tapi beribadah itu sampai kita mati. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Istiqomalah di dalam kehidupan, mudah-mudahan kita pun akan ditempatkan Allah di maqamah mahmudah, di tempat yang terpuji. Takwa tidak hanya bulan Ramadan, tapi takwa itu untuk selama-lamanya. Insya Allah kita akan mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.